Perkenalkan, namaku Heru, umurku 20 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang nyaman, aman, dan asri. Aku terlahir dan dibesarkan di desa ini. Kedua orang tuaku bekerja sebagai petani. Mereka mengurusi sawah peninggalan kakek. Dari hasil sawah itulah kita bisa bertahan hidup. Aku dua bersaudara. Adikku namanya Imah, kelas 2 SMP. Aku tidak begitu dekat dengan adikku itu. Namun aku tetap sayang sekali dengan Imah adikku. Di usiaku yang ke-20 tahun, aku sudah ingin menikah. Pikirku kalau menikah muda langkahnya akan semakin lebar dan masih kuat untuk mencarikan nafkah anak istri. Sebenarnya kedua orang tuaku sudah melarang untuk tidak menikah di usia muda. Karena menikah tak hanya butuh cinta, tapi juga butuh mental yang kuat dari keduanya. Ya, Lina adalah temanku sedari SMA. Dia gadis cantik dengan kulit putih terawat, wajah yang selalu bersinar kayak diberi lampu. Pokoknya setiap laki-laki yang melihatnya akan kepincut. Aku sudah yakin dan mantap untuk menikahi Lina. Namun aku tidak dapat restu dari kedua orang tua Lina. Karena usia kita yang masih belia dan aku yang belum bekerja, itu yang menjadi alasan orang tua Lina tidak merestuiku. Aku sempat datang ke rumah Lina dan bersimpuh di hadapan orang tua Lina. Namun mereka tetap kekeh untuk tidak merestui aku. Aku bingung harus berbuat apa dan bagaimana. Tapi hidup harus tetap berjalan. Perlahan-lahan aku akan melupakan Lina. Aku yakin itu akan berat untukku, karena Lina adalah cinta pertamaku. Ya Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Untuk membuktikan cintaku pada Lina, aku pun mencari kerja ke sana kemari, agar orang tua Lina tahu bahwa aku bersungguh-sungguh dengan anaknya. Banyak sekali perusahaan yang aku lamar. Dengan perjuanganku yang tak henti-henti, akhirnya aku diterima kerja di salah satu pabrik. Dengan gigih aku berjuang kerja di pabrik itu. Setiap pagi aku bangun pagi untuk berangkat kerja mencari uang. Dengan gaji yang tidak seberapa, aku tetap berusaha untuk bekerja di pabrik itu, supaya aku bisa diterima menjadi istrinya Lina. Aku kumpulkan gajiku untuk ditabung dan menunjukkan ke orang tua Lina kalau aku pantas jadi menantunya. Setelah kurasa semua cukup, aku pun datang ke rumah Lina lagi untuk melamarnya jadi istriku. Namun aku kaget, aku ditolak lagi dengan mentah-mentah. Apa salahnya diriku sehingga semua ini terjadi lagi? Aku sudah menuruti apa kemauan mereka, tapi kenapa mereka kok jadi seperti ini? Melihat itu semua, orang tuaku bingung harus berbuat apa. Mereka khawatir aku jadi stres berkepanjangan. Akhirnya ibuku menelpon adiknya yang ada di kota. Namanya Tante Mina.
Ibu berharap supaya Tante Minah mencarikan kerja untukku di kota saja. Tante Minah menyuruh aku untuk datang ke rumahnya yang ada di kota. Singkat cerita, aku pun datang ke rumah Tante Minah dengan naik bis. Setelah aku sampai di depan rumah Tante Minah, aku kaget sekali karena rumahnya bagus dan mewah. Beda dengan waktu 2 tahun yang lalu waktu aku kesini. Tante Minah yang sudah sedari tadi menunggu langsung menyuruh aku masuk. Wangi dan harum ketika tangan Tante Minah menggandeng tanganku untuk mengajak masuk ke rumah. Tante Minah umurnya 45 tahun, namun dia masih cantik dengan postur tubuh yang selalu terawat. Aku jadi betah di sini kalau setiap hari diberi pemandangan indah seperti ini. Suami Tante Minah bekerja di luar pulau. Sebulan sekali dia baru pulang. Ya, dia bekerja di sebuah perusahaan batu bara. Sedangkan anak sematawayangnya yang sudah menikah dan ikut tinggal dengan suaminya. Jadi Tante Minah tinggal sendiri. Seminggu sekali anaknya mengunjungi ibunya. Singkat cerita, aku dicarikan kerja oleh Tante Minah. Dan aku dapat pekerjaan di sebuah pabrik milik temennya Tante Minah. Ternyata tante relasinya banyak hingga aku gampang dapat pekerjaan. Sebenarnya aku nggak enak tinggal di rumah Tante Minah dan aku ingin ngontrak saja, tapi Tante Minah melarang dan menyuruh aku tetap tinggal di rumahnya. Sebulan sudah aku bekerja dan tinggal di rumah Tante Minah. Tidak ada hal-hal yang beda, semua berjalan seperti biasanya. Hingga pada suatu hari, aku pulang kerja jam 8 malam karena ada lemburan. Aku lihat Tante Minah kelihatan capek dan sedang nonton TV. Setelah aku mandi, aku samperin Tante Minah. Aku tanya dia kenapa. Ternyata lagi tidak enak badan. Aku disuruh ngerokin dia. Aku pun mulai ngerokin Tante Minah. Baru sekali ini aku ngerokin tanteku ini. Kulitnya masih bagus dan bersih, tidak keriput. Tante Minah merasa enak. Sambil kerokan, kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Hingga pembicaraan kita menjurus ke hal itu. Aku jadi tahu kalau selama ini Tante Minah kesepian. Kita terbawa suasana dan langsung kita melakukan hal itu. Tanpa diduga, berawal dari kerokan, aku dapat bonus apem tembemnya. Sungguh luar biasa sekali malam itu. Semenjak kejadian itu kita jadi sering melakukannya. Bahkan aku dan Tante Minah seperti pasangan yang baru menikah. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Aku dan Tante Minah senang dengan ini semua, walau kita tahu ini tidak benar. Hingga aku kenal dengan Lucy. Aku menikah dengannya dan aku keluar dari rumah Tante Minah. Akhirnya aku hidup bahagia dengan Lucy. Tentu dengan menyimpan rapat-rapat rahasia ini. Hanya aku dan Tante Minah yang tahu.